sudah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, sebelum acara kita mulai, silakan mengisi absen terlebih dahulu yang sudah saya berikan di kolom chat. Ada absen dan juga ada pretest dan posttest mohon diisi. Ya. Nah, sebelum acara dimulai, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Kepala UPTD Puskesmas Pare. Tunggu sebentar, ya. Ya. Monggo Pak Zainal Abidin dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Oke. Partisipannya sih belum. Tadi ada, cuma belum idenya belum saya. Misalkan dulu. Ini start dulu. Sampai. Wis. Kok ada? Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati adik-adik ya, saya bilang adik-adik karena mungkin usianya lebih muda daripada saya. Adik-adik santri di pondok pesantren di wilayah kerja Puskesmas Pare, juga Bu Rohma sebagai petugas Prongkes Puskesmas Pare. Jadi pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di acara pembinaan konsisten. Jadi ini setelah kita kaji ya dalam beberapa bulan ini memang sebenarnya pertemuan pembinaan konsisten masih belum terlalu intens ya untuk dilaksanakan. Makanya ada ide untuk dilakukan kegiatan pembinaan poskesden seperti itu. Jadi seperti kita ketahui kalau pembinaan poskesden ini kan salah satu bentuk adanya upaya kesehatan berbasis atau bersumber daya masyarakat. Jadi intinya nanti adik-adik ya bisa istilahnya promotif, preventif minimal ada di wilayah adik-adik semua bisa melaksanakan ya, ininya itu. Jadi, meskipun nanti di poskesden itu kan tidak menutup kemungkinan ada tindakan kuratif dan rehabilitatif juga. Jadi intinya selama yang sudah mungkin oleh petugas melakukan kunjungan di Ponpes ya di wilayah kerja Puskesmas Pare, memang ada beberapa, menurut kami ada beberapa hal yang perlu mungkin diperbaiki, terutama terkait misalnya pola perilaku hidup bersih dan sehat dan sebagainya. Jadi intinya setelah ada pembinaan ini kalian minimal ya bisa tahu ya apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan biar tidak terjadi suatu kejadian yang tidak kita inginkan, misalnya sakit dan sebagainya. Jadi intinya itu dulu. Jadi problematikanya kan sama sekali mungkin kalian atau santri yang sakit itu diapakan di sana kalau sakit misalnya. Terus biar tidak menular, misalnya kalau penyakit menular itu dibagaimanakan dan sebagainya. Jadi intinya pada pertemuan hari ini mudah-mudahan nanti bisa minimal ada tambahan wawasan ya untuk adik-adik terkait masalah kesehatan di wilayah kita ya, utamanya ini terkait masa-masa seperti ini kan masa yang rawan ya, apalagi ini ada pandemi dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat problematika yang sering terjadi di santri pondok itu kan penyakit menular terkait mungkin kontak ya, kontak fisik atau kontak bicara dan sebagainya. Memang seperti
sudah kita akui ya semuanya ya. Mungkin kalau di pondok pesantren mungkin terkait ruangan yang ideal dan sebagainya masih ya, kita semua kan memang belajar di pondok pesantren kan untuk menuntut ilmu itu aja tujuan utamanya. Tapi ya apa itu tidak ada salahnya gitu ya. Jadi kalau kita menuntut ilmu mengaji, kalau ada gangguan kesehatan kan juga terhambat. Misalnya gatal-gatal, ada diare, batuk pilek kan juga masalah juga. Jadi misalnya 1 bulan bisa khatam gitu, jadi kan terhambat seperti itu. Ya, saya kira itu saja dari saya. Selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian ya tentang kesehatan. Kalian mungkin jadi semacam agen perubahan lah, jadi kader untuk memberi contoh ke teman-teman santri yang lain untuk berperilaku sehat ya, seperti itu. Saya kira itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya. Adik-adik mungkin bisa dibuka dulu ini kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu. Dinyalakan dulu kameranya semuanya, nggih. Yang lainnya? Uni Sakira mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya. Ini yang ini Moderator Putra ya? MLIP. Oh, iya. Nyalakan dulu kameranya untuk foto bersama, nggih. Terima kasih. Sudah selesai foto bersamanya. Monggo silakan kalau mau ditutup lagi. Terima kasih Pak Zai atas sambutannya. Monggo apabila Bapak ingin melanjutkan kegiatan yang lainnya, terima kasih banyak. Selanjutnya, karena sebenarnya acara selanjutnya sambutan dari Bu Ambar, nanti karena Bu Ambar sepertinya masih berhalangan, kita lanjutkan saja untuk mempersingkat waktu, nggih. Untuk mempersingkat waktu. Sudah sama lagi materi yang mau saya bawakan. Orientasi kader. Sampun nggih? Ada acara. Awas meeting angkat jangan lewat di belakang mereka. Kalian buat ini aja meja terus kasih mana terus biar kalian nggak capek. Suaranya mungkin bisa dimatikan dulu nggih, suara mikrofonnya. Suara saya bisa terdengar dengan jelas. Nah, ini yang mau saya sampaikan tentang orientasi kader Poskestren. Jadi, Poskestren itu apa? Poskestren adalah pos kesehatan pesantren, pondok pesantren ya, yang ada di wilayah pondok pesantren. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan warga pondok pesantren tentang kesehatan dan juga perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian juga meningkatkan peran serta warga pondok pesantren pada masyarakat sekitarnya dan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Juga untuk memenuhi layanan kesehatan dasar bagi warga pondok pesantren. Nah, ini adalah struktur organisasinya. Jadi nanti setelah pertemuan ini, mungkin ada baiknya dari masing-masing pondok pesantren
merincikan gitu ya, merincikan struktur organisasi. Jadi siapa ketuanya, siapa sekretaris, siapa bendaharanya. Maaf ya, ada sepeda motor lewat. Ada nanti bisa strukturnya itu bisa jelas nanti. Siapa yang jadi ketua, siapa yang sekretaris dan bendahara, dan juga anggota-anggotanya. Kemudian kegiatan di pondok pesantren, di poskestren ini ada 4 macam, ada yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif ini adalah untuk penyuluhan, bentuknya itu bisa penyuluhan kesehatan, konseling, ini olahraga ya, TIPO, kemudian lomba lingkungan bersih misalnya seperti itu. Sementara untuk preventif itu screening kesehatan, jadi misalnya pengukuran tinggi badan, berat badan, pengukuran kesehatan mata, kemudian vaksinasi juga salah satunya, dan PSN ini adalah pemberantasan sarang nyamuk ya. Kemudian yang kuratif itu adalah pengobatan sederhana, misalnya batuk pilek atau demam itu sebaiknya di poskestren ini memiliki obat-obat yang sederhana itu. Kemudian kalau yang parah ya dirujuk ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah rehabilitatif, yaitu menindaklanjuti santri yang dia pasca dirawat dari puskesmas atau dari rumah sakit. Nah itu kan setelah sakit itu apa yang harus dilakukan gitu ya. Misalkan dia sakit apa gitu dan belum benar-benar sembuh gitu, tapi sudah perawatan dari puskesmas atau dari rumah sakit sudah selesai. Nah di sini rehabilitatif ini berlangsung. Kemudian kegiatannya selain yang 4 hal itu tadi, kegiatannya adalah ini kurang R ya, survei mawas diri. Jadi survei mawas diri atau SMD itu adalah kegiatan untuk menggali permasalahan kesehatan yang ada di pondok pesantren. Karena setiap pondok pesantren pastinya memiliki permasalahan yang berbeda-beda gitu ya. Karena dan yang tahu itu adalah warga di pondok pesantren itu sendiri. Kemudian untuk melakukan survei ini itu adalah yang diwawancara itu minimal adalah 30 orang santri ya yang diwawancarai untuk menggali permasalahan apa gitu ya. Misalkan penyakit-penyakit apa sih yang biasanya ada di ponpes gitu ya, di pondok pesantren itu kan beda-beda. Misalnya kalau pondok pesantren A itu biasanya di sana itu biasanya mungkin diare, atau di pondok pesantren lainnya mungkin batuk pilek dan lain-lain, itu kan berbeda-beda. Kemudian potensi apa yang dimiliki oleh pondok pesantren? Misalnya potensinya itu misalnya jumlah siswanya gitu ya. Jadi siswanya di sini banyak gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Yang bersedia untuk menjadi kader itu ada banyak misalnya seperti itu. Punya setiap pondok pesantren itu memiliki potensi sendiri-sendiri. Kemudian ada lagi indikator PHBS, nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya ya. Jadi ini adalah indikator PHBS yang ada di pondok pesantren, ada 18 indikator ya. Yang pertama itu adalah kebersihan perseorangan. Jadi kebersihan perseorangan itu tercakup dari rambut, telinga, kuku, dan pakaian ya. Jadi kalau 4 hal ini itu bisa dinilai gitu, oh berarti perseorangannya itu sudah baik, kebersihan perseorangannya. Kemudian penggunaan air bersih untuk mandi, untuk memasak, untuk wudhu, dan airnya itu apakah ada berbau, berasa, atau warnanya seperti apa, itu penggunaan itu dari air bersih ini. Kemudian tempat wudhu yang baik adalah tempat wudhu yang bersih ya, dan hendaknya tidak licin karena itu bisa membahayakan kesehatan. Belum selesai. Kemudian menggunakan jamban, ada jamban di ponpes gitu ya, dan jambannya itu yang jamban sehat ya. Jamban sehat itu adalah jamban yang punya septic tank, yang ada septic tanknya, jadi tidak dibuang ke sungai seperti itu. Kemudian ini ada indikator ke 5, 6, 7, 8. Indikator kelima itu adalah kebersihan asrama. Jadi asrama itu harus bersih, kemudian tidak ada pakaian-pakaian yang tergantung di asrama, terus ventilasinya cukup,
sirkulasi udaranya gitu ya. Kemudian ada penerangan yang cukup dan juga ada alas untuk tidur. Kemudian kepadatan penghuni asrama ini satu perhitungannya adalah satu orang itu harus memiliki gerak itu sebesar 1,2 gitu. Jadi kalau kamarnya itu 4 gitu ya, ya paling tidak itu diisi 3 atau kalau misalnya kamarnya itu ukurannya 4 meter persegi ya sebaiknya diisi 3 atau 4 orang gitu, maksimal. Kalau berlebihan itu kan karena sekarang juga masa pandemi ya, jadi kita harus menjaga jarak ya, terutama salah satu dari protokol kesehatan adalah selain memakai masker adalah menjaga jarak. Jadi kalau kita berdesak-desakan itu menjadi salah satu apa ya namanya? Menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penularan COVID itu lebih cepat. Seperti itu. Kemudian harakan tidak ada bau dan bila ada tanaman itu terada. Nah ini kadar atas tadi sudah menjadi santri ada di minimal dari jumlah santri. Jadi misalkan 10 santri gitu ya, yaitu berarti itu apa namanya? Membawai 10 santri gitu. Memantau 10 santri seperti itu. Dua ya. Kadar sudah mengikuti pelatihan minimal 10 jam. Jadi nanti ke depannya saya akan berusaha untuk mengadakan pelatihan-pelatihan lagi supaya kita bisa memenuhi pelatihan 10 jam ini. Kemudian kegiatan kader yang tadi saya sampaikan, jadi ada catatan kegiatan dari kader, misalkan apa namanya yang preventif, promotif, rehabilitatif dan kuratif tadi. Terus yang ke-12 adalah ini Pak air bersih bebas jentik. Jadi kita harus rutin mengadakan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk dengan cara ya 3M yang seperti kita yang mungkin adik-adik juga sudah tahu, yaitu menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air dan menyisihkan mengubur barang bekas ya. Dan oh ya ada satu lagi yang sekarang memantau. Jadi setelah melakukan 3M tadi dipantau terus jentiknya itu ada atau tidak gitu. Kalau ada misalkan ada jentiknya itu nanti sebaiknya ya dikuras lagi gitu. Pas sudah waktunya dikuras lagi seperti itu. Karena walaupun kamar mandinya itu bersih gitu ya, misalkan kamar mandinya bersih itu tidak menjamin kamar mandinya itu tidak ada jentiknya, karena jentiknya nyamuk Aedes aegypti itu sangat suka dengan air yang bersih. Jadi air yang bersih itu dia bisa ada di sana, walaupun kamar mandinya sudah bersih. Kemudian indikatornya 13 adalah garam beriodium. Jadi makanan yang disediakan di tempat pondok pesantren itu harusnya mengandung garam beriodium. Kemudian menunya bergizi seimbang dan makan 3 kali sehari gitu ya. Dan minumnya juga dengan menu 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang menu seimbang. Kemudian pemanfaatan sarana kesehatan. Jadi bila santri sakit itu dibawa ke sarana kesehatan dan juga itu tadi ada obat-obatan yang sederhana gitu ya untuk di pondok pesantren itu sendiri. Jadi kalau yang sakitnya masih biasa-biasa itu bisa diobati dengan P3K itu tadi. Kemudian tidak merokok. Gitu ya. Tapi kalau misalkan ada santri yang merokok, diusahakan ada area tersendiri, ya smoking area buat merokok supaya asapnya itu tidak menyebar kemana-mana. Kemudian sadar akan AIDS, ini juga sangat penting ya. Jadi sebaiknya ada santri yang memahami tentang penyakit HIV/AIDS dan nanti akan saya berikan materinya juga di pertemuan selanjutnya. Saat ini adalah semacam iuran yang dikumpulkan dari santri dan nanti juga digunakan oleh santri sendiri. Kemudian selanjutnya survei mawas diri. Nah, yang tadi SMD akan dipaparkan di MMP, jadi di Ponpes dan juga potensi yang dimiliki. Dan nanti dipilih masalah kira-kira masalah yang mana. Gitu. Kemudian setelah itu kader poskestrennya gitu ya, siapa ketuanya, siapa bendaharanya yang tadi itu. Kemudian untuk membuat rencana kegiatan penanggulangan. Jadi kalau sudah tahu misalnya masalahnya adalah jentik gitu ya, misalnya kamar mandinya itu ada jentiknya. Jadi kegiatan apa yang direncanakan untuk membasmi jentik itu? Yaitu tadi dengan 3M misalnya seperti itu. Atau mungkin sampah gitu ya. Oh,
yang menjadi masalah di pondok ada penyelesaian seperti apa, misalkan anak-anak dan sebagainya, itu harusnya ada di ini. Kemudian ini adalah siklusnya, siklus kegiatan SMD ini atau Suprema Musyawarah Masyarakat Ponpes ya, merencanakan di pondok pesantren itu untuk kreatif dan rehabilitatif, kemudian akan itu dievaluasi di SMD lagi dan begitu seterusnya. Ini keren. Nah, selanjutnya adalah strata poskestren. Jadi ini mungkin karena poskestrennya masih baru-baru semua ya, jadi mungkin belum mengenal bahwa poskestren itu ada stratanya, gitu ya, ada tingkatannya. Nanti ada lembar penilaiannya, dan yang paling bawah itu adalah pratama, yang kedua itu level 2 itu adalah madya, purnama, dan yang terakhir itu adalah mandiri. Jadi semakin ke atas itu poskestrennya berarti semakin baik, kegiatan-kegiatannya berlangsung dengan baik dan bisa mandiri gitu, walaupun tidak dibina gitu, tetap kegiatan itu tetap jalan. Kemudian, nah ini adalah indikator-indikator untuk menilai strata poskestren. Jadi indikator pertama dari input, ada SK-nya. Jadi poskestren itu resmi ya, resmi didirikan oleh pondok pesantren itu sendiri. Jadi pimpinan pondok pesantren itu mengeluarkan SK bahwa dia menunjuk siapa gitu ya untuk menjadi kader di poskestren itu. Kemudian struktur organisasi yang tadi saya sampaikan, ketuanya siapa, bendahara, sekretaris, dan anggotanya. Kemudian jumlah kader yang terlatih minimal 2 ya. Kemudian ruangannya tadi sudah saya sampaikan. Jadi harus ada ruangan tersendiri untuk poskestren ini gitu. Misalkan ada satu ruangan khusus untuk poskestren. Kemudian buku pedoman ini nanti saya bagikan ya, yang dari Kemenkes, mungkin nanti yang dari Puskesmas masih dalam proses pembuatan ya, jadi belum ada. Kemudian media promosi kesehatan, jadi misalkan ada poster, misalkan ada leaflet, dan flip chart, atau lembar balik, dan lain-lainnya. Kemudian ini P3K, obat-obat yang sederhana, misalnya ya paracetamol, kemudian obat batuk, dan lain-lain, itu seharusnya ada di poskestren. Kemudian juga ada meja, kursi, dan juga ada ini ya, apa namanya, tempat tidur ya, tempat tidur. Kemudian oh ya, di sini sepertinya tidak ada ya. Sebaiknya itu poskestren itu memiliki timbangan berat badan dan mikrotoa untuk mengukur tinggi badan, karena nanti itu dibutuhkan dalam proses screening. Jadi untuk menilai status gizi dari santri itu yang seharusnya ada di input ya. Kemudian ada sanitasi tadi, jamban, CPTS itu cuci tangan pakai sabun ya, jadi tempat-tempat cuci tangan, karena sekarang itu masa pandemi, jadi menurut saya ini adalah salah satu yang paling penting yang harus ada di sini ya. Kemudian air bersih, tempat sampah, dan lain-lain. Kemudian ada sumber dana, gitu. Sumber dana yang tadi saya sebutkan, dana sehat itu ya. Jadi santrinya diberikan urunan gitu ya, urunan langsung dikumpulkan untuk pengembangan poskestren ini. Kemudian hari bukanya poskestren itu berapa hari dalam seminggu gitu ya itu. Misal semakin sering bukanya itu semakin baik. Kemudian jam bukanya juga ada gitu. Ditempel gitu dengan jelas. Kemudian ada jadwal piket santri. Jadi nanti santri yang itu tuh ada piketnya gitu. Misalkan hari ini siapa yang jaga di poskestren itu. Jadi ada yang bertanggung jawab. Kemudian ini 4P yang tadi saya sampaikan, yang promotif, preventif, oh ya bukan 4P itu ya, kuratif dan rehabilitatif ya. Ada satu yang hurufnya bukan B. Oh. Kemudian pembinaan nakes ya, yang seperti ini yang saya lakukan hari ini. Kemudian ada pertemuan rutin. Minimal itu yang paling bagus itu minimal pertemuan rutin itu 3 bulan sekali. Jadi sebaiknya ada pertemuan rutin dari kader atau santri wisada itu setiap 3 bulan sekali. Kemudian ini adalah pencatatan ya dan pelaporan. Jadi file-file yang harus, buku-buku apa yang harus ada disediakan di poskestren, ada daftar inventaris. Jadi poskestren itu punya apa aja sih? Punya meja, punya kursi, itu harus ada daftarnya gitu ya. Oh,
apa namanya, dia punya meja, punya kursi, punya bed, itu dicatat dan jumlahnya berapa, itu ditandatangani. Jadi kalau apa namanya, ada yang bertanggung jawab gitu, misalkan barangnya itu hilang atau kemana, itu ada yang bertanggung jawab. Kemudian ada buku tamu. Jadi misalkan saya datang ke Poskestren, itu disediakan buku tamu. Jadi oh ini saya pernah kunjungan ke sini, ada catatannya. Kemudian buku catatan kunjungan dari santri gitu. Jadi kalau ada santri yang datang ke Poskestren, itu ada buku catatannya. Nah, di situ nanti dicatat ya. Jadi dia datangnya ke situ karena apa, keluhannya apa, kemudian solusinya apa yang diberikan dari Poskestren, seperti itu. Nanti form-formnya ini akan saya sediakan. Kemudian kegiatan SMD. Jadi setelah kegiatan SMD itu direkap hasil SMD-nya dan divisualisasikan gitu. Divisualisasikan misalnya dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram, dan kemudian dipajang di, nanti ada papan di Poskestren, itu disediakan papan informasi gitu ya, untuk memajang hasil kegiatan dari SMD. Kemudian ada kegiatan harian. Jadi catatan kegiatan harian itu apa saja yang sudah dilakukan oleh santri yang tadi piket di Poskestren itu. Kemudian ada buku stok obat. Jadi obat-obat apa aja yang ada di situ dicatat jumlahnya, keluar masuknya, supaya stoknya itu tidak kehabisan gitu. Terpantau jumlah stok obatnya. Kemudian susunan menu. Susunan menunya yang ini sebenarnya biasanya dari dapur ya, tapi mungkin bisa berkoordinasi gitu ya dengan pihak pengelola untuk mengatur susunan menu, supaya susunan menunya itu ini apa namanya, sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna atau menu seimbang tadi. Kemudian ini adalah outputnya dari Poskestren. Jadi yang diharapkan setelah kegiatan Poskestren itu berlangsung dengan baik, itu adalah output ini seperti ini, yaitu lebih dari 15% santri memanfaatkan Poskestren. Itu sangat yang paling baik seperti itu ya. Kemudian penyiluannya itu akan lebih baik kalau bisa sampai 50% dari sasaran, yaitu jumlah santrinya. Misalnya jumlah santrinya 150, berarti ya 75% itu 75 santri itu sudah mendapatkan penyuluhan kesehatan. Kemudian dana sehat yang itu tadi, jadi lebih dari 50% santri itu menjadi peserta urunan ini tadi, atau dana sehat itu tadi. Kemudian penyajian data itu minimal ada 2 jenis ya, misalnya hasil SMD itu tadi dipajang, kemudian atau hasil penyiluan gitu. Itu ditampilkan di papan informasinya di Poskestren. Kemudian status gizi itu ini adalah apa namanya, berat badan ya. Status gizi itu kalau di sini ada IMD atau indeks massa tubuh, itu biasanya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan yang dikuadratkan. Nanti itu ada kriterianya, dia masuk normal atau kurus atau obesitas, itu ada kriterianya, nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Dan yang normal itu diharapkan itu lebih dari 60%. Jadi yang status gizinya normal. Kemudian yang klasifikasi PHBS tadi, indikator PHBS tadi mana ya? Yang 17 tadi. Nah, ini tuh ada klasifikasinya. Jadi klasifikasinya itu adalah jika menjawab itu satu jawabannya itu ya gitu ya. Misalkan ini jawabannya itu ya 1 sampai 5, hanya 1 sampai 5 itu berarti dia klasifikasi 1. Kalau 5 sampai 7 kalau nggak salah ya. 5 sampai 10 ya. 5 sampai 10 itu berarti klasifikasi 2. Kalau 10 sampai 15 itu klasifikasi 3. Nah, kalau lebih dari 15 ke atas itu dia masuk klasifikasi 4. Jadi kalau indikator PHBS-nya itu banyak yang diterapkan, itu semakin baik. Kemudian jambannya itu tadi menggunakan jamban sehat, kemudian airnya menggunakan air bersih, dan kepadatan kamar yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu 1 orang adalah 1,2 meter persegi ya untuk 1 orang.
Sepertinya sudah selesai materi yang saya sampaikan. Sekarang masih jam masih jam belum ada jam 9. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Ada, oh ya, ada Bu Ambar sudah masuk. Apa Bu Ambar mau menyampaikan sesuatu? Monggo, Bu. Ya. Masih. Oh ya, Bu. Ya. Makasih Bu Rahma, saya tambahkan sedikit aja nggih. Halo. Oke, Bu, monggo, Bu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya kegiatan Poskestren bisa kita awali di saat pandemi nggih, Mbak Rahma. Meskipun lewat Zoom, kami berharap Poskestren ini bisa berjalan dengan baik nanti ke depannya, karena Poskestren ini sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan di pondok pesantren. Pos kesehatan pondok pesantren. Jadi nanti pihak kami dari Puskesmas akan selalu memantau. Monggo kalau hari ini kita sudah dapat materi Poskestren, bisa disampaikan kepada pimpinan pondoknya rencana apa yang harus dilakukan, kemudian sarana prasarana apa yang harus dilengkapi. Nanti di tengah jalan jika ada kesulitan, monggo bisa berkoordinasi dengan kami, dengan saya Bu Ambar, PJUKM-nya, upaya kesehatan masyarakatnya, kemudian Promkesnya Bu Rahma. Ya. Jadi nanti kita diskusikan, insya Allah nanti kalau kondisinya sudah memungkinkan, kami dari Puskesmas, dari Promkes, dari Kesling maupun dari Gizi nanti berkolaborasi untuk berkunjung ke sana. Jadi nanti kita bantu menatanya, kurangnya apa kesulitannya nanti akan kita bantu, kita wujudkan untuk menjadi Poskestren yang standar. Dalam arti bisa melakukan pelayanan minimal untuk peserta atau peserta didik di Poskestren tadi, di pondok pesantren tadi. Dari harapannya masalah-masalah kesehatan yang terutama yang terkait dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di pondok itu bisa kita tata rapi, karena bagaimanapun derajat kesehatan santri itu dipengaruhi oleh perilaku hidup bersih dan sehat dan lingkungannya. Tadi Bu Rahma telah menjelaskan termasuk Kesling, sebagian besar memang Kesling yang ada nih, karena perilaku itu tidak lepas dari sanitasi dasar, mulai dari air bersih, kemudian pengelolaan limbahnya, kemudian sampahnya, kemudian mulai dari makanannya dan lain-lain ya. Mungkin dari Bu Ambar itu kami berharap dari Puskesmas, Poskestren bisa berjalan dengan lancar. Mungkin bisa berkoordinasi dengan Bu Rahma sambil melengkapi sarana prasarananya. Begitu dari saya cukup. Mudah-mudahan harapan kita bisa realisasi ya Bu Rahma. Nanti tinggal kita monep dari masing-masing pondok. Yang pondok yang sudah kita pantau Poskestrennya itu hanya masih Darut Taibin ya. Darut Taibin itu kalau tidak salah tahun 2018 itu dapat pelatihan Poskestren dari Dinas Kesehatan. Ya, mudah-mudahan nanti pondok-pondok yang lain bisa mengikuti, bisa didampingi oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Dari saya cukup. Terima kasih Mbak Rahma waktunya. Selamat merencanakan Poskestren dengan baik. Mudah-mudahan berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sepertinya sudah lebih banyak yang ikut, jadi saya mau membuka sesi foto lagi. Ya, monggo dinyalakan dulu kameranya. Kameranya mohon dinyalakan. Monggo yang lain dinyalakan. Ibu izin bertanya.
Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Raudatul Hasanah dari Pondok Tafis Ar-Rasyid, Kemuning Pare. Mau bertanya, Bu, tentang masalah ruangan. Itu Ya. kan otomatis kita harus memiliki ruangan ruangannya. Itu kira-kira ruangan yang baik itu ukurannya berapa dan bagaimana tempat-tempatnya seperti apa? Harus ada tempat yang sakit, misalkan kayak kasur untuk yang sakit, ataupun ada tempat-tempat obatan atau kayak gimana. Jadi untuk ruangannya tolong rincikan, Bu, seperti apa yang baik untuk di pondok itu seperti apa. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi Ibu Neneng, Mbak Neneng atau Ibu Neneng ya? Ibu atau Mbak? Ya, terima Mbak kasih. Santri. Oh ya, santri ya, Mbak. Jadi yang baik gitu ya ruangannya itu ya sekitar 4 kali 4 atau 3 kali 3 sudah bagus sebetulnya. Yang penting ada tempat tidur. Jadi misalkan ada untuk santrinya yang sakit itu untuk beristirahat itu ada tempat tidur, kemudian ada obat-obatan gitu ya, bisa lemari atau bisa kotak obat, bisa yang kecil aja. Yang penting ada tempat penyimpanan untuk menyimpan obatnya. Kemudian ada meja yang pasti dan kursi, dan juga ada papan informasi itu tadi yang saya sampaikan, papan informasi untuk memajang hasil SMD dan juga mungkin hasil dari penyuluhan kesehatan yang sudah dilaksanakan di pondok. Seperti itu. Oh ya, kemudian yang penting juga ada timbangan berat badan dan juga ada untuk mengukur tinggi badan. Karena itu nanti untuk screening kesehatan santri yang ada di pondok pesantren. Kemudian juga untuk buku-bukunya tadi yang saya sampaikan ada pencatatan dan pelaporan, ada buku tamu dan lain sebagainya. Nanti materinya saya bagikan di sini ya, belum saya bagikan. Sebentar saya bagikan dulu. Selain itu ada yang mau ditanyakan? Terima kasih, Bu. Oh ya, sama-sama. Nah, itu sudah saya bagikan ya materinya hari ini di kolom chat, nanti bisa diunduh. Ada pertanyaan lainnya? Saya Bu dari Pondok Almarhum. Iya, silakan. Gini Bu, untuk kendala yang saya alami selama ini yang dialami anak-anak pondok itu gatal-gatal Bu. Untuk menanggulanginya gimana Bu? Gatal-gatal itu sebenarnya ada ini ya, apa namanya? Harus didiagnosis dulu. Kalau dilihat biasanya itu kalau di pondok itu gatal itu kebanyakan disebabkan oleh skabisit ya, skabies atau penyakit skabies itu disebabkan oleh kutu namanya skabisit. Nah itu dia itu biasanya menularnya itu lewat dia tinggal di tempat tidur gitu ya. Jadi ada baiknya untuk menanggulangi itu semua pakaian, baju, spray dan lain-lainnya itu dicuci kemudian direndam dalam air hangat aja biar semua kumannya itu mati. Kemudian kalau setelah itu ya tetap berobat karena apa namanya salepnya itu pakai terus gitu ya untuk skabisitnya itu. Kebanyakan itu seperti itu. Atau bisa monggo dijelaskan oleh Pak Z selaku dokter. Monggo Pak Z. Ya, terima kasih. Kalau problematika kesehatan di pondok ya rata-rata salah satunya memang penyakit infeksi. Ya.
Jadi salah satunya ya gatal itu ya. Jadi emang benar sudah. Jadi Bu Rahmat sudah kan ya ditentukan dulu penyebab gatal itu macam-macam. Kalau salah penata laksanaannya juga kurang tepat pengobatannya. Jadi enggak sembuh. Jadi bisa yang bukan infeksi bisa infeksi. Kebanyakan kalau di pondok memang rata-rata infeksi parasit ya. Namanya tinea cruris ya. Jadi itu memang penyebabnya. Oh maaf. Jadi gatalnya macam-macam ya. Jadi bisa infeksi parasit, bisa juga terinfeksi jamur, yang namanya tinea cruris. Yang dikatakan Bu Rahma tadi kan infeksi parasit, ini kayak kutub tangan kecil namanya Sarcoides KB ini. Ya. Jadi kalau saya lihat, ini kalau infeksi ini ujung-ujungnya di kebersihan perorangan ya sebenarnya. Ya. Saya melihat mungkin waktu kecil saya dulu juga lingkungan saya mondok-mondok itu ya. Jadi kalau problematika memang ini kompleks ya penyebabnya. Jadi rata-rata memang kita di pondok dulu kan istilahnya kamarnya kecil tapi muat orang banyak. Kadang-kadang teman kita itu pun kadang barang pribadi kita ada dipinjam ya, misalnya handuk jadi satu ya, bantal tidur dicomot, baju dipinjam, ya itu yang bikin mudah penularannya lebih gampang. Okay. Jadi memang sebenarnya penyakit itu kan ada yang bisa dicegah dan tidak bisa dicegah penyebabnya. Salah satunya ini kan sebenarnya penyebabnya bisa dicegah. Jadi kemungkinan kalau sudah jalan ya prospeknya mudah-mudahan hal tersebut bisa diminimalisir ya, itu. Terus cara saya mungkin untuk kedepannya mungkin teman-teman santri ini dari pondok ini kan bisa bikin semacam komunikasi gitu dengan kami ya, mungkin Bu Roma bisa memfasilitasi seperti grup ya dan sebagainya. Jadi bisa sewaktu-waktu kita menjalin komunikasi kan, misalnya sebenarnya nggak perlu mas, tapi atau sebenarnya harus berobat di vaskes, ternyata enggak. Gitu, ya. Itu saja. Kalau untuk obat, sebenarnya kalau obat-obat seperti itu kalau yang dipastikan diagnosisnya benar ya Bu. Kalau yang tulis ya jamur. Kalau jamur kan pasti dilipatan paha, dilipatan anggota tubuh kita, terutama yang lembab ya. Jadi kalau kita di kamar di pondok dulu kan sempit ya, pengap dan sebagainya. Jadi potensi untuk terjadi gatal karena jamur juga tinggi. Belum lagi kalau skeptis ini kan penularannya lewat air juga. Jadi higiene sanitasi, higiene untuk higiene perut. Itu kalau obat mungkin kalau sudah pasti ya pengobatannya mudah. Misalnya jamur yang obatnya misalnya obatnya golongan ketoprasol dan sebagainya. Ya, saya itu saja. Juga Bu Rahma. Oke, terima kasih Pak Z. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Zainal Abidin itu tadi, untuk mencegah untuk melindungi kesehatan itu memang KBS yang paling penting. Jadi tadi ada 18 indikator yang sudah saya jelaskan. Salah satunya ada kebersihan persorangan dari rambut, kuku, kemudian telinga, dan juga pakaian. Itu yang sangat penting. Dan kalau di musim pandemi seperti ini mungkin ada baiknya itu tidak saling meminjam, untuk tidak saling meminjam peralatan pribadi gitu, misalnya alat mandi dan lain sebagainya, baju dan lain sebagainya, itu ada baiknya menggunakan milik sendiri, jangan ada pinjam-pinjam. Kemudian bagaimana dari Pak, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah sudah Bu. Untuk selama ini kami dari Pondok Al-Ma'ruf sudah menyediakan ruang kesehatan yang dipantau dari putrinya Abah sendiri langsung. Jadi untuk penanganannya itu langsung gini Bu, dari anak yang sakit langsung kita karantina di situ di ruang kesehatan tersebut.
Tapi perasaan apa tuh namanya? Selama ini kan saya kan sudah merasa itu apa namanya, untuk kamar kita udah tata selonggar mungkin, terus kamar mandi sebisa mungkin satu kamar mandi, terus untuk mencuci baju sebisa mungkin kita menggunakan apa namanya, mesin cuci, nggak menggunakan manual gitu kan. Tapi kok masih ada kendala di situ, di mana di gatal-gatalnya tersebut gitu. Kadang itu sampai ada yang orang tuanya datang terus diambil anaknya diobatin di rumah gitu Bu. Untuk menanggulanginya tersebut itu bagaimana? Kan tadi kan yang dijelaskan kan harus apa namanya, bajunya direndam pakai air hangat, harus itu apa namanya, jaga kebersihan kan gitu. Sedangkan di sini kan untuk air hangatnya sendiri kan anak-anak santri itu kan agak kesulitan juga, soalnya kan di dapur, sedangkan di dapur itu kan yang memegang dapur itu kan punya sendiri, jadi santri kalau mau ke situ tuh agak sungkan gitu loh. Ada nggak yang agak apa namanya, agak mudah yang selain menggunakan air hangat itu? Oke, Pak Z mau memberikan jawaban? Ya, sebentar. Jadi ini kan kemungkinan mungkin yang disampaikan Masnya tadi kan penyakit data yang bersumber dari ini ya, penularan ya. Jadi kalau selama sumber penularannya masih ada ya, misalnya terutama untuk yang kontak dengan santri yang cukup banyak, agak susah mengendalikannya. Biasanya kan kalau santrinya data beri obat sembuh-sembuh, orang tuanya datang dibawa nanti, mungkin dibawa ke berobat gitu sampai sembuh, kemudian dikembalikan lagi ke pondok, terus kena lagi. Jadi ini biasanya aksesnya di skabies ya, jadi skabies karena memang mengendalikan sumber penularan itu juga apa namanya susah ya, seperti itu. Jadi memang kalau ada ketemu satu santri yang terkena, sudah kita pastikan misalnya terkena penyakit kulit yang menular, coba dicek ke santri yang lain. Kadang mereka nggak ada keluhan tapi sebenarnya sudah terinfeksi penyakit itu. Seperti itu. Jadi kalau namanya penyakit menular, yang sakit tidak diobati, teman yang lain yang juga terkena nggak diobati, ya percuma dia menularkan ke teman-teman yang lain. Mungkin yang sudah sembuh itu bisa reinfeksi lagi atau terkena lagi, seperti itu ya. Intinya itu kalau sumbernya data. Ada lagi juga yang namanya dermatitis kontak ya, atau dermatitis penaklitan, mungkin kan faktor yang lain ya. Kita nggak menafikan sebab lain ya yang infeksi ya, misalnya airnya, kita pastikan dulu. Makanya kita pastikan penyebabnya dulu, kausanya apa, baru ditentukan tata laksananya. Terus kedepannya pencegahannya seperti apa kalau memang infeksi. Kalau kayak nggak mempengaruhi yang lain. Saya kira itu saja. Ya. Mungkin saya menambahkan, Mbak Rahma. Oke, silakan. Terima kasih Pak J juga, berdasarkan pengalaman di lapangan, Mas dari Pondok Al-Ma'ruf, banyak faktor Mas, jadi mungkin nanti bisa kita tinjau di sana. Soalnya ini condong ke perilaku. Yang pertama mungkin betul pakaian tadi nih, tapi juga harus diperhatikan mungkin cara berwudunya. Adakah cara berwudunya yang masih tangannya masuk di bak mandi? Ya ada Bu. Untuk tempat wudhu sendiri kita sudah menyediakan langsung pakai keran. Sudah pakai keran ya, berarti dari cara berwudu sudah benar, karena banyak pondok yang masalah itu timbul. Jadi satu orang yang kena sakit gatal-gatal karena perilakunya yaitu berwudunya masih tangannya dimasukkan di bak mandi, akhirnya mencemari atau menulari yang lain. Itu yang sering terjadi. Jadi
mungkin personal hygiene per orangnya, kebersihannya itu juga. Yang kedua, mohon untuk diamati perilaku dari anak-anak santri ini. Meskipun sudah di laundry, berarti pakaian sudah dalam bentuk disetrika. Iya, Mas. Enggak, Bu, untuk menyuci itu pondok cuma menyediakan mesin cuci. Jadi anak-anak sendiri yang mencuci gitu. Iya, kemungkinan masih di situ. Jadi kalau tidak disetrika kan berarti mungkin perlu ditambahkan disinfektan atau yaitu untuk memenuhi kuman. Kemudian yang ketiga juga diperhatikan perilaku anak-anak ini. Biasanya anak-anak itu pengalaman di pondok ada yang karena tergesa-gesa, anak-anak ini kalau habis mandi tidak pakai handuk, langsung cepetan pakai baju, sehingga apa dalam kulit yang lembab ini dimungkinkan untuk tumbuh bakteri atau kuman yang lain yang bisa menyebabkan gatal-gatal tadi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti dalam yang waktu yang sudah kondusif, saya kok penasaran, pengen juga berkunjung ke sana. Biasanya kalau kita kunjungi di sana, kita lihat perilaku dan kondisi lingkungannya, akhirnya nanti ketemu faktornya apa, gitu, okay? Ya, misalnya memang ada yang kejadian di Cuari gak pedok, ternyata cara berwudunya yang bisa menularkan, sehingga seperti pingpong. Jadi anak-anak santri ini dibawa pulang oleh wali santri, diobati, selesai, dikembalikan. Akhirnya muncul lagi karena apa? Penyakit ini belum sembuh total karena temennya masih ada yang menderita sakit tadi karena bisa saja pakai baju yang gantian, anduk yang gantian, atau anduk yang lembab. Habis digunakan tidak segera dijemur, dipakai lagi lah. Ini yang menyebabkan penyakit ini tidak hilang. Jadi terus. Jadi sudah sembuh kembali lagi dia akan kena lagi. Dan mudah-mudahan dengan nanti kita amati kondisi lingkungan dan perilakunya bisa kita temukan. Tapi untuk sementara masukan dari Dr. Zainal sama dari Mbak Rahma bisa diterapkan dulu. Nanti kalau sudah ada perubahan penerapan masih saja muncul, bisa berkoordinasi dengan kami. Insya Allah nanti kita akan menyempatkan untuk berkunjung ke sana, ya Mas ya, supaya kasus ini sakit ini teratasi. Insya Allah ada solusinya nanti kalau kita ke sana. Ya. Mungkin itu Mbak Rahma tambahan dari kami, dari saya. Monggo dilanjut lagi. Oke, monggo bagaimanapun saya mau disampaikan lagi. Sampai gini Bu, dari pengasuh sendiri itu sampai membuatkan untuk kamar mandi yang terbaru ini kan kita menggunakan langsung pakai shower. Terus saya ajukan untuk menggunakan pemanas air supaya kuman-kuman tersebut langsung mati gitu loh. Ya, bagus Pak. Ya. Mudah-mudahan gini Mas, dengan apa itu sarana prasarana yang bagus sudah mendukung, tinggal perilakunya ini yang perlu kita amati. Perilaku dari anak-anak ini. Contohnya gini, meskipun itu di laundry, tapi perilaku ini belum berubah. Misalkan CDKD itu pagi sore harus ganti, tapi dia memakainya 3 hari, akhirnya kan lembab. Nah ini yang menyebabkan dia selalu gatel atau sakit. Karena apa? Tumbuhnya kuman karena apa? Karena kebersihan perorangan yang tidak diperhatikan tadi. Meskipun sudah disediakan mesin cuci, tapi ini anak ini malas. Sering terjadi seperti itu. Jadi CDKD itu sampai 2 hari, 3 hari nggak ganti. Makanya kalau Bu Ambar tuh punya anak di pondok juga itu selalu berpesan CDKD pagi sore ganti le. Kebetulan anaknya Bu Ambar kan laki-laki ada, perempuan ada. Itu yang nomor 1. Jadi dari rumah sudah terbiasa seperti itu. Alhamdulillah 4 tahun di pondok itu nggak pernah mengalami gatal karena pesennya ibu ini selalu gitu, pagi sore si DKD harus ganti dan pakaian. Karena apa? Karena berkeringat, apalagi main bola, main apa itu lari-lari, kemudian main pencaksilat, nah ini rawan sekali. Coba dibayangkan kalau si DKD sehari dipakai terus tidak ganti, malam dia besoknya pasti akan gatal. Mungkin itu bisa diinfokan ke
santri-santri yang lain. Misalkan monggo dari Masnya dipantau yang sering gatel itu siapa, itu diamati perilakunya. Insya Allah nanti ketemu solusinya, ya. Oke. Terima kasih dari Bu Ambar. Iya, monggo. Bagaimana Pak dari Pondok Pesantren Al-Ma'ruf? Apakah masih ada yang mau disampaikan lagi? Sama ini Bu, apa namanya? Untuk penyakit kurang darah di sini tuh rawan kurang darah gitu. Itu apakah itu kita perlu mengadakan olahraga setiap hari atau bagaimana Bu untuk memacu darahnya itu biar nggak turun gitu? Kurang darah itu maksudnya anemia atau tensinya? Tensinya yang turun Bu. Mungkin Mbak Rahma nanti berkoordinasi dengan Mbak Tutik Gizi, kan ada untuk tambah darah untuk rematri. Ya. Nanti mungkin lebih lengkapnya perlu screening ya, karena kan kalau hanya tanya jawab seperti ini tidak memeriksa secara langsung kan tidak tahu sebenarnya itu kurang darah karena tensi atau anemia atau dan lain sebagainya gitu. Nanti mungkin perlu dikoordinasikan lagi, nggih. Kalau cewek apa cowok yang kena yang kurang darah itu katanya? Ada beberapa yang cewek, ada beberapa yang cowok. Cuma untuk yang apa namanya, untuk yang kurang darah itu nggak tentu, nggak musiman. Jadi sewaktu itu ada 1 anak, ada 2 anak gitu, ada yang sakit, ada yang enggak gitu. Mungkin ya kalau menurut apa namanya medis itu kan kurang gerak tubuhnya kurang, katanya seperti itu. oh iya, kalau remaja putri ya, setahu saya kan karena kalau remaja putri itu kan setiap bulannya itu kan pasti ada haid ya. Mungkin karena masalah haidnya itu salah satunya. Nah kalau di kebetulan di Puskesmas ini ada program tablet tambah darah untuk remaja putri. Nanti mungkin bisa saya koordinasikan dengan pemegang programnya untuk mungkin memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri yang ada di Ponpes. Nanti saya koordinasikan dulu. Dan untuk yang apa namanya, sebenarnya tambah darah kurang darah itu kan banyak penyakit itu kebanyakan itu dari asupan makanannya dan juga dari olahraga tentunya. Jadi asupan makanannya harus diperhatikan, menu-menunya, menu makanannya itu yang seimbang gitu ya. Jadi ada sayurnya, ada lauknya, dan juga 3 kali sehari. Dan mungkin kalau dari pondok sudah menyediakan seperti itu, tapi belum tentu kan siswanya itu ada siswa yang malas makan, gitu, ada santri yang makannya jarang-jarang, walaupun sudah ada karena dia tidak suka dengan menunya. Saya juga punya adik itu, dia di pondok kalau menunya dia nggak suka, dia nggak makan. Seperti itu. Jadi karena dia pilih-pilih makanan, mungkin karena itu. Jadi harus ini lebih ke personalnya digali. Permasalahannya kenapa bisa sampai menderita penyakit seperti itu, menderita masalah kesehatan seperti itu harus digali dari santrinya. Itu kalau menurut dari saya. Bagaimana? Udah Bu, terima kasih atas informasinya. Suaranya saya tidak kedengaran Pak. Cukup Bu. Oh cukup ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Dari pondok pesantren yang lain? Bertanya. Nggih, silakan Bu. Aduh Ibu. Nggih, silakan. Nah, gini Bu. Kalau seandainya kita ingin ini mendirikan atau membentuk pesantren. Omah kayak anu, apa mesin jahit sing sise lor. Nggih. Kalau maaf kamera anu suaranya. CRP iki Zoom promkes menyala. Nggih, Mbak Suwani Apriani, monggo disampaikan pertanyaannya. Kalau seandainya kita ini mau mendirikan pesantren ini di pondok, maaf saya nggak dengar suaranya, bisa dikeraskan volumenya atau mungkin.
Kedengaran nggak? Ya, Gini, kalau seandainya kita mau mendirikan poskestren ini di pondok, kira-kira langkah awal itu yang harus dilakukan tuh kayak gimana? oh ya, Apa aja yang perlu dipersiapkan gitu? oh ya, Terima Eh, kasih. sama-sama. Pertama, tentunya adalah dari dukungan dari pimpinan atau pengelola. Jadi poskestren itu tidak akan berdiri kalau tidak ada dukungan dari pemimpin pondok kan mestinya. Jadi kita harus menyampaikan dulu ke pengelola atau pemimpin pondoknya bahwa kita memberikan poskestren. Kemudian nanti bila ada dukungan dari pemimpin pondok itu pasti akan berjalan lebih lancar. Jadi untuk poskestren itu yang pertama itu dibutuhkan pasti adalah SK-nya. Jadi SK pendirian poskestren. Nah, itu yang mengeluarkan adalah pimpinan pondoknya yang mengeluarkan SK, kemudian menunjuk siapa-siapa yang menjadi santri husadanya nanti di sana. Kemudian setelah ada SK-nya itu kemudian yaitu sarana prasarananya, ruangannya, kemudian mejanya, kursinya, tempat tidurnya, dan lain-lain itu. Kalau ketua pondoknya itu mendukung, itu pasti disediakan gitu ya, dari ketua pondoknya. Difasilitasi oleh pengelola pondok. Kemudian ya itu yang pasti sarana prasarana, kemudian kadernya yang disiapkan, kadernya tadi 10% minimal dari jumlah santrinya. Jadi misalkan santrinya itu ada 150 ya disediakan 15 santri yang siap untuk berjaga di poskestren itu dan ada jadwalnya. Jadi misalkan poskestren itu bukanya seminggu 6 hari itu dijadwalkan. Satu hari itu berapa? Misalkan 2 santri yang berjaga seperti itu. Dan ada jadwalnya. Kemudian setelah itu kemudian tadi dilaksanakan survei mawas diri untuk menggali masalah apa sih yang ada di pondok pesantren. Siapa saja yang bermasalah, yang memiliki masalah kesehatan itu yang digali. Ya minimal 30 santri yang digali. Kalau lebih bagus ya. Kalau misalnya bisa mewawancarai lebih banyak santri itu lebih bagus. Jadi setelah digali permasalahan apa saja yang ada di sana dengan SMD itu tadi, kemudian dirapatkan di musyawarah masyarakat pondok pesantren itu untuk dicari solusinya. Jadi bersama-sama mencari solusi dari permasalahan kesehatan itu ada di situ. Setelah itu direncanakan dipilih ya, mana kira-kira permasalahan yang krusial yang harus segera diselesaikan. Gitu. Karena ya mungkin terbatas dengan dana sebagainya gitu ya. Jadi harus ada prioritas pemecahan masalah. Kemudian langkah apa yang harus dilaksanakan untuk memecahkan masalah itu. Misalkan tadi gatal-gatal gitu ya. Jadi harus diteliti lebih dalam gitu ya. Kenapa kok gatal gitu? Karena penyebabnya ada macam-macam gitu. Kemudian setelah itu setelah masalahnya ditemukan, kemudian disusun kegiatan-kegiatan yang menyelesaikan masalah tersebut dan kegiatannya kemudian dilaksanakan. Misalkan diadakan kerja bakti untuk membersihkan seluruh ponpes gitu, untuk membersihkan kamar-kamar semuanya dibersihkan gitu, bersama-sama kerja bakti misalnya seperti itu. Atau misalkan kerja bakti di mana di kamar mandinya untuk menghilangkan pemberantasan sarang nyamuk dan lain sebagainya, macam-macam kegiatan yang bisa dilaksanakan. Nah itu setelah kegiatan dilaksanakan kemudian dievaluasi dari SMD lagi seperti itu seterusnya. Bagaimana? Apakah penjelasan saya sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah udah jelas Bu. Tapi gimana kalau kedengaran? Oke. Suaranya. Kalau untuk sarana prasarana itu kalau seandainya misal kayak
ruangan itu kira-kira butuhnya itu berapa ruangan gitu, Bu? Mohon maaf, saya tidak dengar suaranya. Soalnya ada banyak motor di sini lewat-lewat. Ini untuk masalah sarana prasarana, Ya, salah satunya ruangan gitu. Kira-kira butuh berapa ruangan yang harus disediakan? oh ya. Ruangan menurut saya kalau sesuai standar itu 2. Satu ruangan untuk apa namanya? Pemberian ini yang apa namanya? Tempat istirahatnya santri yang sakit itu tadi yang ada ininya tempat tidurnya. Kemudian satu ruangan lagi untuk rapat. Misalkan ada pertemuan-pertemuan kader itu satu ruangan. Jadi 2 ruangan aja sudah cukup. Tapi itu ruangannya kalau yang UKS itu memang harus disendirikan ya, yang tempat istirahat itu. Kalau yang ruangan untuk apa namanya rapat itu mungkin bisa disediakan di tempat lain, tidak masalah menurut saya. Kalau misalkan sarana prasarananya kurang memadai, tidak masalah. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Ibu. Terima kasih. Iya, sami-sami. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin kalau apabila ada pertanyaan, nanti bisa mengontak saya ya di nomor yang kemarin saya berikan di surat undangan. Itu ada nomor saya, nanti bisa dihubungi langsung lewat WA. Dan jangan lupa ini apa namanya absensinya dan evaluasinya diisi nih. Kemudian kalau misalkan saya buatkan grup gitu untuk koordinasi biar lebih mudah. Apakah ada yang bersedia ikut grup WA untuk Poskestren? Nanti mungkin bisa ini ya, bisa kalau bersedia nanti saya undang gitu ya. Saya undang, kalau nggak bersedia bisa keluar gitu aja. Oke. Kemudian karena tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya kegiatan hari ini bisa kita akhiri terlebih dahulu. Untuk teman-teman santri mungkin bisa mulai ini apa namanya kegiatan-kegiatan apa yang mau dilaksanakan di Poskestrennya. Misalkan sudah menyediakan ruangan dan lain sebagainya, sarana prasarananya mau di apa namanya dipersiapkan, silakan dipersiapkan. Nanti selanjutnya saya akan melakukan pembinaan lagi seperti ini, atau mungkin saya datang ke sana, nanti akan saya koordinasikan kembali untuk pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya pada hari ini. Saya sampaikan terima kasih. Semoga pondok pesantren bisa terus berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan kesehatan yang krusial. Permasalahan kesehatannya tidak terlalu krusial. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apabila mau list dari. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah selesai toh? Sampun, Pak. Ini, Bu. Oh, ya, Alif ya. Nggih, Pak. Terima kasih, Bu, atas Nggih, sami-sami.
11. Terima kasih, Bu. Terima Ya, kasih. sama-sama. Sambung. Nanti kayaknya ada itu lagi. Terima kasih, Bu. Izin dari meeting.